Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari, saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah dengan mereview materi yang ada di pertemuan ke-12, yakni dengan aliran Maturidiyah. Nah, pengertian dari aliran Maturidiyah ini merupakan mitra tak terpisahkan dari Asy'ariyah. Jadi aliran Maturidiyah ini terhubung dengan aliran Asy'ariyah. Nah, aliran ini lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrim Mu'tazilah, namun memberikan porsi peran pakai akal lebih besar dibandingkan aliran Asy'ariyah. Tahun atau tempat lahirnya aliran aliran Maturidiyah ini lahir dan berkembang pada pertama kali di Maturid, sebuah desa atau distrik yang terletak di pinggiran kota Samarkand, wilayah Transonia, kawasan Asia Tengah. Saat ini masuk ke dalam wilayah negara Republik Uzbekistan. Nah, aliran ini sebagai respon dan penyeimbang terhadap paham kaum rasionalis, Mu'tazilah, dan kaum tradisionalis. Isi ajaran dari aliran Maturidiyah itu berkembang pada aliran ini terpecah menjadi dua cabang utama, yaitu lebih dekat kepada pendekatan Asy'ariyah, kemudian ada yang lebih condong kepada pendekatan rasional dekat dengan Mu'tazilah. Nah, yang pertama itu ajarannya itu otoritas akal dan wahyu. Nah, berbeda dengan Asy'ariyah yang menilai kewajiban mengetahui Tuhan ada setelah setelah turunnya wahyu. Maturidiyah berpendapat bahwa akal manusia secara mandiri mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, perbedaan manusia atau irada jusiyah. Maturidiyah menolak paham fatalisme Jabariyah sekaligus menolak penciptaan mandiri perbuatan oleh manusia versi Qadariyah. Mereka merumuskan bahwa manusia itu memiliki kehendak parsial irada juz'iyah, yaitu memiliki tindakan ketika manusia mengarahkan kehendak pada suatu perbuatan, barulah Allah menciptakan daya qudrah untuk mewujudkan perbuatan. Kemudian ajaran ketiga itu sifat takwin bagi Allah. Jika Asy'ariyah menetapkan 7 sifat utama, maka Maturidiyah menambahkan satu sifat zatiyah yang berdiri sendiri, yaitu sifat takwin, sifat menciptakan, mengadakan, dan menghidupkan. Bagi Maturidiyah, sifat takwin ini bersifat qadim, abadi, tanpa permulaan, bukan sifat baru atau hadis ketika makhluk diciptakan. Kalamullah itu adalah isi ajaran yang keempat. Maturidiyah membedakan antara kalam nafs, firman Allah abstrak dalam zat Allah, kalam lafzi, firman Allah yang tersurat dalam bentuk suara, huruf, dan teks. Kemudian yang kedua itu pelaku dosa besar. Nah, hukumnya itu sama seperti Asy'ariyah. Pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, tetap mukmin selama ia tidak menghalalkan dosa besar tersebut. Jadi ada 3 unsur konsepnya itu: dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, seorang dianggap beriman secara sempurna jika ketiga elemen terwujud secara utuh dalam kehidupannya. Sekian materi dari pertemuan ke-12 ini, yaitu aliran Maturidiyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.